Perkenalkan, nama saya Setia Yulianis Maharani dengan NIM 21055200046, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan materi modul clustering. Yang terhormat Bapak Eri Yuliarso selaku pengampu mata kuliah analisis bisnis. Yang pertama yaitu definisi clustering. Clustering adalah teknik pengelompokan data yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Data yang dikelompokkan bersama atau disebut cluster memiliki kemiripan yang tinggi dan berbeda dengan data dalam kelompok lain. Clustering adalah teknik pembelajaran tak terawasi yang berarti tidak memerlukan label data untuk mengelompokkannya. Hal ini berbeda dengan teknik klasifikasi yang memerlukan label data untuk melatih model klasifikasi. Tujuan dari clustering yaitu: 1. Memahami struktur dan pola yang tersembunyi dalam data. Yang kedua, membuat kelompok data yang homogen yang dapat dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga, membuat model prediktif berdasarkan karakteristik cluster. Berikut adalah contoh dari studi kasus melakukan klasterisasi wilayah berdasarkan jarak dan jarak sampai kota. Yang 3.6 adalah bukti data dan sebelahnya yaitu nama kota dan titik X dan titik Y. Implementasi short kode Python di sini yaitu contoh dari mengolah data pada kode Python. Cluster analisis yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu cluster kumpulan objek data. Anggota cluster yang sama memiliki kemiripan satu sama lain, tetapi berbeda dengan anggota cluster lain. Yang kedua yaitu cluster analisis, menemukan kemiripan data berdasarkan karakteristik dan mengelompokkan data yang mirip ke dalam cluster. Yang ketiga, unsupervised learning, yaitu kelas yang tidak ditemukan sebelumnya. Yang keempat yaitu penggunaan tool untuk melihat distribusi data preprocessing untuk langkah berikutnya. Aplikasi cluster analisis dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pengenalan pola. Yang kedua, spatial data analysis atau cluster spasial. Yang ketiga, pemrosesan gambar. Yang keempat, ekonomi sains terutama market research. Yang kelima, WWW atau berita hasil pencarian. Yang kedua, cluster WeBlock, data to discover group of similar access patterns. Clustering yang berkualitas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metode yang bagus akan menghasilkan 2, yaitu intra-class similarity yang tinggi atau anggota di dalam kelas yang mirip. Yang kedua, low inter-class similarity atau anggota di dalam kelas yang lain jauh berbeda. Yang kedua yaitu kualitas faktor bergabung kepada ukuran kemiripan yang digunakan oleh metode clustering. Yang ketiga, kualitas juga ditentukan sejauh mana clustering dapat menemukan pola tersembunyinya. Persyaratan clustering. Yang pertama, ada skalabilitas, adalah untuk data dalam jumlah yang cukup besar. Yang kedua, menangani berbagai macam tipe atribut. Yang kelima, cluster dengan berbagai bentuk. Yang keempat, sedikit mungkin parameter. Yang kelima, menangani noise dan outlier. Dan yang ke-6, tidak peduli urutan yang berikut. Yang ke-7, dimensional, adalah banyak atribut. Yang ke-8, menggabungkan batasnya yang ditentukan pengguna. Yang ke-9, kemampuan interpretasi dan kegunaannya. Tipe data dalam clustering dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, internal scalar fabulous. Yang kedua, binary fable, ada atau tidak. Yang ketiga, nominal, ordinal, dan rasio variabel. Yang keempat yaitu campuran. Jenis prosedur pengelompokan data clustering dibagi menjadi 3. Yang pertama,
analisis klaster hierarki, yang kedua analisis klaster non hierarki, yang ketiga analisis klaster 2 langkah. Jenis algoritma data clustering yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama K-means clustering, yang kedua hierarchical clustering, yang ketiga density based clustering, yang keempat self-organizing maps. Data clustering dapat digunakan sebagai segmen pelanggan, yang kedua analisis jaringan sosial, yang ketiga deteksi penipuan, yang keempat rekomendasi sistem, yang kelima deteksi anomali visualisasi data. Kelebihan K-means clustering dan kekurangan K-means clustering. Kelebihan K-means clustering yang pertama yaitu sederhana, dapat digunakan oleh orang-orang dengan pengetahuan pemrograman yang terbatas, mampu mengelola kumpulan data besar, dapat digunakan pada data dalam jumlah besar tanpa penghabisan terlalu banyak waktu. Sedangkan kekurangan K-means clustering yaitu perlu inisialisasi nilai K menggunakan metode lain untuk mendapatkan nilai K yang optimal. Yang kedua, apabila hasil nilai random untuk centroid kurang baik, maka hasil clustering yang didapatkan menjadi tidak optimal. Yang ketiga, cukup sulit jika digunakan untuk mencari jarak dari data yang berdimensi banyak. Kesimpulan pada data clustering adalah alat yang berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang data. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin tidak terlihat jika data tidak dikelompokkan. Data clustering dapat digunakan untuk berbagai tugas, dan ini adalah alat penting untuk data science, analisis data, dan siapa saja yang akan bekerja dengan data tersebut. Yang kedua, saya akan membahas tentang materi data warehouse. Menurut Barry Davin, pengertian warehouse yaitu sebuah tempat penyimpanan data yang lengkap dan konsisten yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda, dibuat untuk penggunanya agar mereka dapat mengerti dan menggunakannya dalam konteks bisnis. Pengertian data warehouse adalah pusat repositoris informasi yang mampu memberikan database berorientasi subjek untuk informasi yang bersifat historis, yang mendukung DSS atau Decision Support System, dan EIS yaitu Executive Information System. Dan dari data warehouse yaitu meningkatkan kualitas dan akurasi informasi bisnis dan mengirimkan informasi ke pemakai dalam bentuk yang mengerti dan dapat diakses. Yang kedua, mampu menjaga konsistensi data dan informasi serta menyajikan data dan informasi yang berkualitas bagi organisasi. Tujuan ini yang berkaitan dengan kualitas data. Di sini ada prinsip data warehouse: sumber data internal, sumber data operasional, sumber data operasional 2, sumber data eksternal, menuju manajer data warehouse dan data warehouse. Untuk manajer data warehouse, perangkat EIS, perangkat pelaporan, perangkat pengembangan aplikasi. Pada OLAP menuju manajer data warehouse, dan pada data mining menuju manajer data warehouse. Sifat data warehouse adalah multidimensional, yang berarti bahwa terdapat banyak lapisan kolom dan baris. Ini berbeda dengan tabel yang model relasional yang hanya berdimensi 2. Berdasarkan susunan data seperti itu, amatilah mudah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan seperti berapakah jumlah foto 1 terjual di Jawa Tengah pada tahun N-3. Itulah contoh sifat data warehouse. Perbedaan antara warehouse dan data mart yaitu pada data warehouse terdapat 5 perbedaan. Yang pertama, perusahaan melingkupi semua proses. Yang kedua, gabungan data mart. Yang ketiga, data didapat dari proses tagging. Yang keempat, merepresentasikan data dari perusahaan atau organisasi. Yang kelima, diorganisasikan dalam ER model. Sedangkan data mart departemen adalah
Satu, bisnis proses start sampai join fakta dan dimensi teknologi optimal untuk mengakses dan analisis data cocok untuk merepresentasikan data departemen tersebut. Pada data warehouse dengan data mart. Data warehouse gabungan dari beberapa data mart yang levelnya berada pada perusahaan atau organisasi. Data mart bagian dari data warehouse yang berada level departemen pada perusahaan atau organisasi tersebut. Data mart menangani sebuah bisnis proses, misalkan penjualan. Contoh dari software data mart yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama Smart Mart atau IPM, yang kedua Visual Warehouse atau IPM, yang ketiga Power Mart atau Informatika. Di sini saya akan menyimpulkan tentang data warehouse, yaitu suatu tempat penyimpanan data yang berasal dari berbagai sumber, dan data yang disimpan tersebut mempunyai karakteristik yang terintegrasi, berorientasi pada subjek, mempunyai dimensi waktu seperti serta sifat yang tetap. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.